Jadi kali ini gue akan menceritakan alur film Night at the Museum yang bergenre komedi family yang dirilis tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy dan diperankan oleh Ben Stiller dan Carla. Dan masih banyak lagi artis pemeran dari film ini. Dan juga jika kalian suka dengan channel kami, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Klik gambar lonceng jika kalian tidak ingin ketinggalan dengan video selanjutnya dari channel ini. Dan juga jangan lupa follow akun sosial media kami. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Di pagi hari, Larry menjemput anaknya. Namun sayangnya ban mobilnya digembok. Karena ban mobilnya digembok, akhirnya dia tidak jadi menjemput anaknya. Lalu dia pergi ke rumah mantan istrinya. Di sana dia bertemu dengan suami baru mantan istrinya. Larry bersama mantan istrinya membahas persoalan hak asuh anak. Jadi Nick adalah anak mereka berdua. Dan Nick tinggal di rumah mantan istri Larry. Karena Larry yang seorang pengangguran, mantan istrinya tidak memperbolehkan Larry membawa Nick bersamanya. Kemudian Nick datang, dia baru saja pulang dari sekolah. Larry lalu menemani Nick yang sedang bermain hoki. Setelah bermain hoki, Larry bersama Nick berjalan di pinggir sungai. Larry mengantarkan Nick pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Larry melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun sayangnya HR di perusahaan itu menolak Larry. Larry yang ditolak memohon untuk perusahaan itu menerimanya. Lalu HRD itu dengan baiknya memberi alamat tempat Larry bekerja. Keesokan harinya, Larry datang ke sebuah museum. Di dalam dia bertemu dengan Rebecca. Rebecca adalah seorang pemandu di museum itu. Kemudian Larry menanyakan ruangan Cecil karena dia ingin melakukan wawancara kerja. Rebecca lalu mengantarkan Larry ke ruangan Cecil. Pada saat sedang berjalan, direktur museum itu tiba-tiba datang. Direktur itu bernama Dr. Mespi. Dr. Mespi melihat ada anak kecil yang memegang barang museum. Lalu menyuruh Rebecca untuk mengawasi setiap pengunjung di sana agar tidak menyentuh barang-barang museum. Larry melanjutkan perjalanannya ke ruang Cecil. Larry kemudian bertemu dengan Cecil. Cecil adalah seorang petugas keamanan di museum tersebut. Kemudian Cecil menjelaskan kepada Larry aturan bekerja di museum tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Cecil, Larry lalu bersedia bekerja di tempat itu. Cecil mengajak Larry untuk berkeliling ke semua ruangan yang ada di museum. Seriously though, no fooling. Yes. Our Easter Island head. Ball of fun, aren't you, Dexter? 24 karat gold is worth it. Walk you through your duties? Okay, fine, I'll be here. Setelah mereka berkeliling, Cecil menyuruh Larry pulang. Kemudian Larry menelepon mantan istrinya. Dia memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan. Larry lalu datang kembali ke museum. Di museum, Larry bertemu kembali dengan Cecil dan kedua temannya. Cecil membelikan alat perlengkapan untuk bekerja, lalu dia memberikan selembar kertas petunjuk kerja. Kemudian Cecil dan teman-temannya meninggalkan Larry. Larry mulai pekerjaannya. Larry pun berjalan menuju meja lobi. Di meja lobi, dia pun memainkan telepon sampai tertidur. Tidak lama kemudian Larry pun bangun lalu dia berkeliling museum untuk berjaga. Tiba-tiba dia melihat patung fosil T-Rex yang hidup. Tidak sengaja Larry pun menjatuhkan senternya lalu patung T-Rex itu melihat ke arahnya. Kemudian mengejar Larry. Larry pun terkejut melihat semua patung di dalam museum hidup. Kemudian Larry berbicara dengan patung batu. Tiba-tiba dia dikejar dengan segerombolan suku Attilahan. Larry pun melarikan diri dan masuk ke dalam lift. Untungnya dia pun berhasil selamat lalu sampai di lantai dasar museum. Setelah sampai di lantai dasar museum, Larry pun berbicara dengan perempuan suku Indiana yang bernama Sacagawea. Larry lalu tersandung dan tiba-tiba dia berada di tengah patung tentara zaman dulu yang sedang berperang. Kemudian Larry berjalan ke ruang museum hewan. Di sana dia melihat para patung hewan yang hidup. Kemudian seekor singa yang menyerangnya. Larry pun berlari keluar dari ruangan itu. Lalu seekor monyet mengambil kunci pintu dari Larry dan menggigit hidung Larry.
Monyet itu bernama Dexter. Dexter pun mengencingi Larry dan juga mengambil kertas petunjuk kerja milik Larry. Lalu Dexter merobek kertas tersebut. Larry yang kesal dan lelah, dia pun duduk. Pada saat sedang duduk, dia diserang oleh suku Maya yang berbadan sangat kecil. Kemudian Larry diikat oleh segerombolan pasukan manusia yang bertubuh kecil. Every night, year after year, one of them. Get him! That big old go see for some police. It's a big no can do, Cracker Jack. What's? Oh! Ow! Crying out! Giant guys, all right? You guys are really little. Whoa, Octavius, hold on, this ain't your fight. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki tua yang menaiki seekor kuda lalu menyelamatkan Larry. Ternyata laki-laki itu adalah Presiden Amerika ke-26. Lalu Larry bertanya kepada Presiden, kenapa para patung di museum itu bisa hidup? Presiden pun menjelaskan kepada Larry dan juga mengajaknya ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada sebuah tablet emas yang dibawa ke museum sejak 50 tahun yang lalu. Semenjak tablet itu dibawa ke museum, semua patung di museum itu menjadi hidup pada malam hari. Lalu Presiden menyuruh Larry agar menjaga museum ini dan jangan membiarkan patung di museum ada yang keluar. Karena jika matahari terbit dan patung museum berada di luar, maka patung itu akan berubah menjadi debu. Pagi hari pun tiba, matahari pun terbit. Para patung yang tadinya hidup kembali lagi menjadi patung biasa. Cecil dan kedua temannya yang datang kembali ke museum tiba-tiba mengagetkan Larry. Lalu Larry marah kepada Cecil karena tidak memberitahu hal ini sebelum dia bekerja, bahwa pada malam hari patung di museum itu bisa hidup. Karena petunjuk kerjanya yang sudah rusak akibat disobek-sobek oleh Dexter, Larry pun pergi ke perpustakaan dan dia mempelajari sejarah yang ada di museum. Larry yang sudah banyak membaca sejarah di perpustakaan, kemudian malam harinya dia kembali lagi ke museum untuk kembali bekerja. Larry melihat pasukan koboi dan pasukan Roma yang sedang bertengkar dengan menjebolkan dinding museum. Lalu Larry mengambil pemimpin koboi dan pemimpin Roma. Larry memberi kebebasan kepada masing-masing pasukan mereka dengan satu syarat, yaitu mereka dilarang bertengkar lagi. Beberapa lama kemudian Larry kembali lagi menemui pasukan koboi dan pasukan Roma. Ternyata mereka tidak menepati janji. Mereka berdua saling bertengkar kembali. Larry yang melihat monyet kembali mencuri kuncinya darinya lalu mengejarnya. Monyet itu pun terpojok. Lalu Larry berusaha mengambil kuncinya kembali. Namun sayangnya monyet itu malah menampar Larry. Karena kesal, Larry pun membalas menamparnya. Mereka berdua pun main tampar-tamparan. Presiden yang melihat Larry dan monyet yang sedang main tampar-tamparan menghampiri mereka untuk ikut main tampar-tamparan. Maaf, maksudnya untuk mengambil kuncinya dari monyet. Setelah mendapatkan kuncinya dari Dexter, Presiden pun mengembalikan kunci tersebut ke Larry. Setelah itu, Larry melihat ada sebuah jendela museum yang terbuka. Dia pun menghampirinya. Dia melihat orang purba yang keluar dan berlari. Larry pun berusaha mengejarnya. Karena matahari yang sudah terbit, orang purba itu pun berubah menjadi debu. Pagi harinya, direktur melihat ada kaca yang pecah lalu memanggil Larry. Karena hal tersebut, Larry pun dipecat. Kemudian Larry meminta maaf kepada direktur dan dia diberi kesempatan satu kali lagi. Direktur akhirnya memberi satu kesempatan lagi nih teman-teman kepada Larry. Keesokan harinya Larry mengajak anaknya pergi ke museum. Dia ingin menunjukkan kepada anaknya kalau patung di museum bisa hidup. Di dalam museum Larry bertemu dengan Rebecca. Larry bertanya kepada Rebecca dia sedang apa. Rebecca memberitahu jika dia sedang mengamati patung Sacagawea. Karena dia ingin membuat makalah sejarah tentang patung itu. Kemudian Rebecca bilang kepada Larry dia tidak jadi membuat makalah sejarahnya karena dia tidak mendapatkan inspirasi dari patung Sacagawea. Kemudian Larry memberitahu Rebecca jika dia ingin mendapatkan inspirasi dari patung Sacagawea, Rebecca harus datang malam hari agar bisa bicara langsung dengan Sacagawea. Karena pada malam hari semua patung di museum bisa hidup. Rebecca yang mendengar hal tersebut kemudian marah kepada Larry dan meninggalkan Larry. Karena dikira Rebecca Larry meledeknya. Malam hari tiba. Anak Larry yang menunggu tidak melihat patung di museum itu bisa hidup. Lalu Nick pergi ingin pulang. Larry lalu meyakinkan Nick bahwa ia tidak berbohong. Tidak sengaja Nick melihat Cecil dan kedua temannya ingin mencuri tablet emas ajaib dari museum. Kemudian Larry menghampirinya. Nick yang memegang tablet emas disuruh Larry memutar bagian tengah tablet.
Nick pun memutarnya dan para patung di museum pun hidup. We love the nightlife, Larry. So, let's grab everything we can fence. I don't know. But you gotta finish any of those things. Teddy Roosevelt did. How you doing? Sorry to bother you, but I am Akhmin Ra, fourth king of the fourth. Agreement that we had. This is my son, Nick. Keadaan di museum pun semakin tidak terkendali dan para patung saling serang satu sama lain. Kemudian Larry mengajak para patung untuk saling berdamai dan meminta bantuan para patung untuk mengambil kembali tablet emas yang dicuri. Karena jika tablet itu berhasil dicuri, para patung tidak bisa hidup kembali. Mereka akan menjadi patung selamanya. Akhirnya para patung mau berdamai dan saling bekerja sama. come on, follow me, boys. Geronimo! They vanished. How will we find them? And crashed. You're amazing. Larry yang melihat tablet emas dibawa kabur oleh Cecil dengan menaiki kereta kuda, lalu Larry mengajarnya menaiki kuda presiden. Pemimpin koboi dan pemimpin Roma juga ikut membantunya dengan mengendarai mobil remote control. Sambil menarik tulang T-Rex yang diikat di mobil remote-nya, T-Rex pun ikut mengejarnya. Can I make this turn up here? And Cecil, stop the horses or I will! They can't give me the tablet, Cecil! Can't do it, son! Like Dakota! Thanks for the tip. Oh, and by the way, Larry pun berhasil mengambil tablet emas kembali. Pada akhirnya para patung bisa hidup kembali dan saling berdamai. Cerita pun selesai. Jadi Larry berhasil mendapatkan pekerjaan tetap nih teman-teman. Kemudian Larry bisa menyatukan para patung museum yang hidup yang sebelumnya saling serang satu sama lain. Larry juga tidak jadi dipecat oleh direktur museum. Karena berkat dia, pengunjung di museum semakin banyak. Oke, sampai sini aja ya teman-teman pembahasan alur untuk saat ini. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. Dadah!